Bab 1386. Ares mencibir, antara prajurit kelas raja dan pecundang, menurutmu siapa yang lebih mungkin untuk membunuh Luna yang merupakan Archduke? Jika dia mengklaim bahwa dia membunuh Luna, tidak ada yang akan percaya padanya karena itu tidak terdengar masuk akal sama sekali. Selain itu, kami memiliki tubuh Luna. Ini akan menjadi bukti bahwa kami membunuhnya. Penjelasannya menghilangkan sebagian besar keraguan Julian. Seketika, Ares menghubungi pengawal pribadi Kolonel Drake dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Drake memberitahunya bahwa dia perlu meminta izin dari prajurit kelas raja yang menjaga tambang batu roh. Ares bertanya dengan hati-hati, "Drake, bisakah kamu membantu memperkenalkanku pada yang terkuat dari kelas raja? Mungkin kita berdua bisa meningkatkan kekuatan kita setelah bertarung satu sama lain. Bangsa kita juga akan mendapat banyak manfaat dari ini." Drake tampak robek. "Maaf, Ares. Identitas kelas raja terkuat di Eurasia adalah informasi rahasia. Kami tidak dapat mengungkapkannya kepada siapapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak punya hak untuk menghubunginya. Saya harus meminta kolonel untuk menyampaikan pesan saya jika ada." Ares menghela nafas kecewa. Lupakan saja kalau begitu. Namun, dia penasaran siapa yang terkuat dari kelas raja. Apakah dia akan lebih kuat atau lebih lemah dariku? Ares berpikir, jika dia lebih lemah dariku, mengapa aku tidak membunuhnya dan mengambil alih posisinya? Jika yang terkuat dari kelas raja mati, maka aku akan menjadi orang terkuat di Eurasia. Bangsa ini akan memperlakukanku dengan sangat hormat, dan saya akan menjaga tambang batu roh sendiri. Setelah Drake mengakhiri panggilan dengan Ares, dia menelepon Zeke dan meminta pendapatnya. Sebenarnya Drake tidak tahu Luna dibunuh oleh Zeke, bukan Ares. Karena tambang batu roh ditemukan dan dijaga oleh Zeke, bahkan kolonel sendiri harus meminta persetujuan Zeke sebelum mendapatkan batu roh. Zeke dengan senang hati menyetujui permintaannya, karena dia ingin menemukan identitas asli Ares dan memikat sekte tersembunyi yang tinggal di Gunung Final. Tentu saja Zeke tidak akan menghentikan rencana Ares. Pada akhirnya, Ares berhasil mendapatkan batu roh yang diinginkannya. Dia segera membawa Julian kembali ke Tisleton Manor dan memasuki retretnya. Saat ini, Julian sangat bersemangat. Dia pikir dia akan dikurung di kursi roda selamanya, tapi sekarang, dia punya kesempatan untuk berdiri lagi dan bahkan mendapatkan kembali kekuatannya. Julian hampir menangis karena bahagia. Ares mengingatkannya, "Julian, anggota badanmu sudah lama patah, jadi tulang dan ototmu semuanya terdistorsi. Saya perlu mematahkan anggota tubuh Anda lagi untuk mengatur ulang tulang dan otot Anda sehingga Anda dapat pulih sepenuhnya. Kamu harus menanggung rasa sakit dan penderitaan. Lagi pula, apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat." Julian mengangguk mantap. "Tuan, jangan khawatir. Selama saya bisa pulih dan kembali ke kekuatan saya bisa menahan rasa sakit apapun." "Bagus," kata Ares dan segera mengambil tindakan. Meraih anggota badan Julian, dia memutarnya dengan paksa. Retakan. Tungkai Julian patah sekali lagi. "Ah!" Julian melolong kesakitan. Ares mengambil belatinya dan memotong daging dan darah Julian untuk menghancurkan jaringan otot yang cacat. Rasa sakit itu terlalu berat untuk ditanggung Julian. Pikiran untuk menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda ini melintas di benaknya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Zeke mempermalukannya, dan bagaimana Tisleton lainnya memandang rendah dirinya, dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang menyiksa. Dia menggertakkan giginya sehingga darah mengalir deras ke gusinya. Ares mengeluarkan batu roh dan menyerahkannya kepada Julian. "Telan mereka." Julian ragu-ragu setelah mendengar perintahnya. Bab 1387. Dia tahu batu roh mengandung kekuatan kekerasan. Jika dia menelan batu secara langsung, apakah tubuhnya akan hancur berkeping-keping karena kekuatan itu? Tapi, Ares tidak memberinya waktu untuk memikirkannya. Dia mendorong batu roh ke dalam mulut Julian dengan paksa. Begitu batu roh memasuki perutnya, kekuatan mereka mulai mengalir keluar. Kekuatan kekerasan mengalir ke seluruh tubuhnya seperti lahar panas. Bayangkan rasa sakit yang harus ditanggung Julian karena rasanya seperti lahar panas mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasa sakitnya lebih menyiksa dan 10 kali lebih buruk dibandingkan dengan rasa sakit yang dideritanya sebelumnya ketika anggota tubuhnya patah. Pada akhirnya, Julian pingsan. Ares segera menggunakan energinya untuk membantu kekuatan batu roh membangun dan memulihkan anggota tubuh Julian yang patah. Rasa sakit yang begitu hebat bahkan membangunkan Julian untuk bangun lagi. Dengan itu,
Julian disiksa berulang kali sampai dia merasa kematian adalah pilihan yang lebih baik. Sementara itu, seorang tamu yang tidak diinginkan muncul di grup Linton baru hari ini, Emily Clemons. Emily adalah mantan pacar Zeke. Saat itu, dia mencampakkan Zeke karena dia miskin. Zeke harus menikahi Lacey karena dia dibiarkan tanpa pilihan. Bahkan setelah mereka putus, Emily terus membuat masalah bagi Zeke dan Lacey. Namun, dia bukan tandingan Zeke. Pada akhirnya, dia dikalahkan dan kehilangan semua yang dia miliki. Bahkan, seluruh keluarganya hancur. Kakaknya dikurung di penjara sementara ibunya menjadi gila. Linton Group yang lama sekarang menjadi perusahaan teratas di Rivermouth. Karena semua orang di Rivermouth tahu Emily pernah menyinggung Zeke, tidak ada yang mau mempekerjakannya. Dia telah berjuang sangat keras untuk bertahan hidup dan hampir tidak bisa membeli sendiri makanan yang layak. Karena itu, dia tahu dia harus meminta pengampunan Zeke dan Lacey untuk bertahan hidup. Karena itu, Emily pergi ke sini untuk meminta Zeke dan Lacey memaafkannya. Di kantor CEO Linton Group yang baru, Lacey bekerja dengan rajin dengan Zeke berkeliaran di sisinya. Mereka tidak berbicara satu sama lain, tetapi suasananya hangat dan harmonis. Saat itu, seseorang mendorong pintu terbuka dengan paksa, mengganggu kedamaian di kantor. Orang yang datang adalah Downey. Satu-satunya orang yang bisa memasuki kantor CEO tanpa mengetuk adalah Nancy dan Dawn. Setelah masuk, Dawn terengah-engah, "Lacey, Zeke, aku punya kabar buruk." Baik Zeke dan Lacey menoleh ke Dawn saat mereka bingung. "Apa yang terjadi?" Dawn menjawab, "Seorang teman lama ada di sini untuk bertemu denganmu." Dia berhenti dan menambahkan, "Ya, sejujurnya, aku tidak pernah menyangka dia akan begitu tak tahu malu untuk muncul lagi." Minat Zeke dan Lacey terusik. "Siapa itu? Berhentilah membuat kami menebak-nebak." "Lupakan saja. Aku bahkan tidak ingin menyebut namanya." Dawn menghela napas. "Kamu bisa lihat sendiri." Dia kemudian berbalik dan berteriak ke arah pintu, "Ayo masuk." Segera, Emily masuk. Setelah melihatnya, Zeke dan Lacey berdiri dengan sangat tidak percaya. "Aku tidak percaya itu dia. Bagaimana dia bisa muncul di sini?" Emily tidak terlihat glamor seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak agak lemah dan kelelahan. Untungnya, dia pandai berdandan. Selain itu, dia juga lebih dewasa dan dia bahkan terlihat lebih menarik dari sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada pria yang bisa menolak pesonanya. Lacey dan Zeke bertukar pandang, diliputi emosi saat melihat seorang teman lama. Mereka bahkan tidak tahu harus berkata apa padanya. Gedebuk. Tanpa diduga, Emily jatuh berlutut di depan Lacey dan Zeke. "Lacey, Zeke, aku benar-benar minta maaf. Aku di sini untuk meminta maaf kepada kalian berdua. Aku telah merenungkan kesalahanku selama ini. Aku tahu aku benar-benar salah saat itu. Aku hanyalah binatang. Tolong maafkan aku." Bab 1388. Lacey menghela napas dan berkata, "Emily, bangunlah. Biarlah berlalu. Kita tidak lagi berhubungan, jadi kuharap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kamu harus pergi sekarang." Emily menghela napas sedih. "Lacey, aku tahu kamu tidak akan memaafkanku. Tidak apa-apa, kamu bisa melakukan itu, tapi tolong beri aku kesempatan untuk menebus dosaku." Seketika, Emily menamparkan wajahnya berulang kali tanpa ragu-ragu. Suara tamparannya begitu keras sehingga menggema di ruangan itu untuk waktu yang lama. "Cukup." Lacey menghentikan Emily. Dia melakukan itu bukan karena dia mengasihani Emily, tetapi dia tidak ingin Emily melanjutkan aktingnya. Itu karena dia tahu Emily bukan seseorang yang akan berlutut dan meminta maaf kepada seseorang dengan begitu mudah. Sangat jelas bahwa Emily bertindak untuk mendapatkan simpati mereka. Namun, Emily tidak berhenti menamparkan dirinya sendiri. "Lacey, jika kamu menolak untuk memaafkanku, aku akan terus menamparkan diriku sendiri sampai aku mati." Lacey menjadi tidak sabar. "Emily Clemons, kenapa kamu melakukan itu? Lupakan saja. Berhenti menamparkan dirimu sendiri. Katakan alasanmu datang." Emily sangat senang. "Lacey, aku tahu kamu tidak sekejam itu. Aku benar-benar putus asa sekarang. Aku belum makan apa-apa sejak kemarin. Bisakah kamu membawaku masuk? Jika kamu menolak melakukan itu, aku akan mati kelaparan. Tolong beri aku kesempatan untuk membantumu, Lacey. Aku berjanji akan bekerja dengan rajin." Dia memohon. Reaksi pertama Lacey adalah menolaknya. Jika yang diinginkan Emily adalah uang, dia akan memberikannya tanpa ragu-ragu.
Namun, jika Emily ingin tetap di sisinya, dia tidak akan membiarkannya melakukannya. Pertama, mereka memiliki masa lalu yang rumit. Akan sangat canggung melihatnya setiap hari. Kedua, Emily adalah mantan pacar Zeke. Jika dia diizinkan untuk tinggal, bagaimana jika dia dan Zeke menghidupkan kembali hubungan mereka? Lacey tahu Zeke tidak akan kembali bersama Emily, tapi mau tak mau dia merasa iri dengan pemikiran itu. Dia akan mengatakan tidak ketika Emily mulai merendahkan kakinya. Lacey, jangan usir aku. Aku tidak punya pilihan lain. Lacey tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan tidak. Dia menoleh ke Zeke, mengisyaratkan dia untuk membuat keputusan. Zeke langsung menolaknya. Downey, lihat dia keluar. Mulai sekarang, jangan biarkan orang seperti dia masuk. Kamu mungkin berpikir itu baik-baik saja, tapi dia membuatku jijik. Zeke tahu permintaan maaf Emily sama sekali tidak tulus. Selain itu, dia adalah seseorang yang menggunakan cara tercela untuk mencapai tujuannya. Bagaimana jika dia menyakiti Lacey hanya untuk naik pangkat? Dia tidak ingin menyesal di masa depan, jadi akan lebih baik untuk menolaknya sebelum terlambat. Dawn cemberut, jika aku tahu dia datang untuk meminta maaf, aku tidak akan membiarkannya masuk. Jadi dia memanggil keamanan. Ayo, bawa dia pergi. Dua penjaga keamanan muncul di pintu dan menarik Emily keluar. Ratapan Emily semakin keras saat dia meraih pintu, menolak untuk melepaskannya. Lacey, bukankah kita sahabat? Jika kau menolak menerimaku, aku lebih baik mati di luar sana. Kakakku dipenjara dan ibuku menjadi gila. Kamu satu-satunya sahabatku. Apakah kamu lupa tentang bagaimana aku membantumu di perguruan tinggi saat itu? Keluarga Anda sangat miskin, Anda bahkan tidak punya cukup uang saku. Saya akan menggunakan uang saya sendiri untuk membantu Anda ketika hampir akhir bulan. Suatu kali, saya bahkan tidak punya cukup untuk diri saya sendiri, jadi pada akhir bulan itu, kami hanya bisa makan roti dan air putih selama 10 hari berturut-turut. Bab 1389. Kata-kata Emily menghantam hati Lacey karena semua yang dia katakan adalah benar. Lacey tidak bisa tidak mengasihaninya. Tunggu, katanya kepada keamanan. Emily hampir meneteskan air mata kebahagiaan karena Lacey akhirnya melunak. Jadi dia menyeka air matanya. Lacey, aku tahu kamu tidak sekejam itu. Zeke, Emily memang banyak membantuku saat itu, jelas Lacey. Kenapa kita tidak membawanya masuk? Zeke tidak tahu bagaimana harus bereaksi saat dia membelai rambut panjang dan halus Lacey. Apa yang harus saya katakan? Anda terlalu baik atau Anda terlalu berhati lembut dan mudah tertipu? Tapi karena Anda adalah perwakilan hukum dari Linton Group yang baru, Anda harus mengambil keputusan. Lacey menjawab, oke, kalau begitu. Kamu bisa bekerja sebagai pegawai di sini, Emily. Skema gajimu akan setara dengan level juru tulis umum. Sejujurnya, Emily sedikit kesal dengan keputusan Lacey. Dia pikir Lacey akan mengaturnya menjadi manajer, atau setidaknya spesialis pengadaan, karena itu adalah pekerjaan sebelumnya. Namun, dia hanya diterima sebagai pegawai dan itu berarti dia tidak bisa mengambil keuntungan dari posisi ini dan mendapatkan imbalan apapun. Yah, setidaknya aku bisa tinggal, pikir Emily. Aku bisa memanfaatkan Lacey sebagai gantinya. Aku bahkan bisa menggantikannya dan menjadi bos di perusahaan ini. Setelah Emily pergi untuk menjalani prosedur masuk karyawan, Lacey menoleh ke Zeke dengan ekspresi kesal. Zeke, apakah kamu bahagia sekarang? Dia bertanya. Zeke bingung. Kenapa aku harus bahagia? Lacey membalas, mantanmu sekarang bekerja di sini. Apa kau tidak bahagia? Zeke terdiam. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap pertanyaan Lacey karena jelas bahwa dia cemburu. Lacey, kamu yang menyuruhnya tinggal. Kenapa kamu menyalahkanku sekarang? Apakah kamu ingin aku membuatnya pergi? Dia bertanya. Lacey menghela napas. Lupakan saja. Karena aku setuju untuk membiarkannya tinggal, aku seharusnya tidak menarik kembali kata-kataku. Tapi aku mengenalnya dengan baik, jadi dia pasti akan mencoba untuk berhubungan denganmu karena dia belum menyerah padamu. Setelah jeda singkat, dia berkata, jika kamu tidak bisa menahan rayuannya. Zeke terkekeh dan memotongnya. Gadis bodoh. Itu benar-benar omong kosong. Aku punya istri tercantik di dunia. Kenapa aku harus menjadi wanita paling menyebalkan di dunia? Tolong jangan menghinaku, oke? Lacey menyunggingkan senyum kemenangan. Sungguh pilihan cerdas yang telah Anda buat. Namun,
Lacey benar untuk khawatir karena Emily memang mengarahkan pandangannya pada Zeke. Suatu hari, Zeke mengirim misi ke sekolah seperti biasa sebelum mengantar Lacey ke tempat kerja. Setelah Lacey naik ke atas, Zeke membawa mobil ke tempat parkir ketika sesosok tiba-tiba masuk ke dalam mobil. Itu tidak lain adalah Emily yang terkenal jahat. Dengan terengah-engah, Emily memohon, "Zeke, bisakah kau mengantarku ke rumah sakit umum Clearview? Dadaku terasa sesak. Sepertinya aku akan pingsan sebentar lagi." Zeke mengerutkan kening dan melirik Emily dengan curiga. Karena pipi Emily merona merah dan dia tidak bisa bernapas, dia memang terlihat sakit. Zeke tidak terlalu memikirkannya dan mengangguk. Recommended by SRIBU. Temukan solusi freelance berkualitas tanpa batas di sini. Temukan, hubungi dan berkolaborasi dengan freelance terbaik. Lihat paket. Di tengah perjalanan ke rumah sakit, Emily tiba-tiba melepas blazernya. Dia hanya mengenakan kemeja berleher V ketat di bawahnya yang menunjukkan belahan dada dan sosoknya yang melengkung. Dia terus membelai payudaranya sambil terengah-engah, "Di sini sangat panas, sangat panas. Aku akan mati karena panas ini." Zeke melirik Emily dari sudut matanya saat dia mencibir diam-diam. Dia tahu apa yang sedang dilakukan Emily, tetapi dia fokus mengemudi dan mengabaikannya. Setelah melihat sikap Zeke, Emily menggertakkan giginya dan melakukan sesuatu yang lebih menggoda. Dia, tidak sengaja, merobek stokingnya dan memperlihatkan kakinya yang panjang dan indah. Ini buruk. Untungnya, aku membawa stoking cadangan. Bab 1390. Setelah melepas sepatu hak tingginya, Emily mulai berganti dengan stoking baru. Kakinya yang panjang, ramping dan indah terus muncul di depan mata Zeke. Selain itu, saat dia terus terengah-engah, dengan sengaja, pria normal dengan keinginan akan menggigit umpannya sekarang. Namun demikian, Zeke bukanlah manusia biasa. Dia menginjak rem dan menuntut, "Turun dari mobilku sekarang. Aku akan memecatmu jika kamu melakukan ini lagi." Emily tercengang, karena dia tidak menyangka Zeke akan menolak rayuannya. Apakah saya tidak cukup menggoda, atau apakah dia memiliki kemauan yang kuat? Emily turun dari mobil Zeke dengan tergesa-gesa di tengah teriakan marahnya. Dia merasa sedih ketika dia melihat dia pergi. Air mata mengalir di pipinya saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap Linton Group, yang berada di kejauhan. "Semua yang dimiliki Lacey sekarang seharusnya menjadi milikku. Saya harus menjadi istri Marsekal Agung, perwakilan hukum grup Linton yang baru, yang menjalani kehidupan yang bahagia dan bergengsi. Tetapi karena saya sombong dan materialistis, saya mencampakkan Zeke." Rasa putus asa dan rasa bersalah langsung menyelimutinya. 5 hari kemudian, di Tisleton Manor. Pintu retret terbuka, dan dua pria kekar berjalan keluar. Mereka adalah Ares dan Julian. Setelah mendorong kursi rodanya keluar, Julian meninjunya dengan kuat dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Saat ini, Julian tidak lagi cacat. Anggota tubuhnya disembuhkan, dan kekuatannya juga meningkat selama proses itu. Seolah-olah dia adalah pria lain. Julian meratap, "Semua yang saya lalui tidak sia-sia." Dia bertanya, "Omong-omong, Pak, saya di tahap apa sekarang?" Ares memberinya senyum misterius. "Tebaklah." Setelah memikirkannya, Julian menjawab, "Guru besar." Ares mengalihkan pandangannya ke Tisleton sebelum menunjuk pelatih kepala mereka. "Apakah kamu seorang prajurit Grandmaster?" Pelatih kepala langsung mengangguk. "Ya, benar. Aku selangkah lagi dari kelas Archduke." Ares memberitahunya, "Oke. Keluarkan seluruh kekuatanmu dan serang Julian sekarang." Pelatih kepala tampak bingung. Ketika Julian berada di puncaknya, dia hanyalah seorang Grandmaster pemula. Bahkan jika dia telah pulih sepenuhnya, dia bukanlah tandingan Archduke. "Jika saya melepaskan kekuatan penuh saya akan membunuh Julian di tempat. Apa yang harus saya lakukan?" Ketidaksenangan muncul di wajah Ares. "Jika saya melihat Anda membuat kompromi tanpa menggunakan kekuatan penuh Anda, saya akan membunuh Anda di tempat." Pelatih kepala tidak punya pilihan selain setuju. "Kalau begitu, saya minta maaf sebelumnya, Tuan." Julian juga tampak sangat cemas. Dia baru saja bangun dari rasa sakit yang tak tertahankan yang membuatnya pingsan, sehingga tubuhnya masih merasa tidak enak badan. Julian tidak tahu bagaimana kemajuan pemulihannya, tetapi dia tahu akan terlalu banyak meminta pemulihan penuh. "Tetapi bahkan jika saya berada di puncak saya bukan tandingan pelatih kepala," pikirnya. Namun demikian,
Julian tidak punya waktu untuk memikirkannya karena pelatih kepala sudah melancarkan serangan. Julian tidak punya pilihan selain melawan. Namun, serangannya tidak signifikan di depan pelatih kepala. Pelatih kepala hanya mengayunkan pukulan padanya dan dia langsung pingsan. Ares langsung menegur. Pelatih kepala, kamu tidak melepaskan kekuatan penuhmu. Jika kamu berkompromi dengan Julian lagi, aku akan membunuhmu segera. Mulai lagi. Pelatih kepala tampak sobek. Tuan Tisleton, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak punya pilihan lain. Ini dia. Dia menyerang Julian sekali lagi. Kali ini, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Jika dia kalah dengan sengaja, Ares akan langsung menyadarinya. Seolah-olah seseorang telah memercikkan seember air dingin ke Julian. Pelatih kepala bahkan tidak menyerang saya dengan serius, tetapi saya pingsan di bawah pukulannya. Saya terlalu lemah. Pelatih kepala datang ke Julian sekali lagi dan mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Ares mengumumkan, pecundang, lakukan lagi. Istilah, pecundang, menusuk saraf Julian.